Langkah pertama saya mau blender dulu bumbunya nih moms. Ini ada 10 sampai dengan 15 buah cabai kering. Ini khusus buat para pecinta pedas ya moms. Kalau yang nggak suka pedas, lewati aja tahap ini. Langsung aja blender 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih setengah ruas kunyit, 1 sendok teh ketumbar biji dan 4 butir kemiri. Setelah halus lalu tumiskan hingga benar-benar matang. Selanjutnya kalau bumbu udah matang, lalu tuangkan 1 liter air putih. Tambahkan 5 lembar daun salam, tapi kalau daunnya segar cukup 2 lembar aja ya moms. Lalu 2 ruas jahe dan lengkuas yang digeprek dan 1 batang serai yang juga digeprek. Selanjutnya tuangkan 1 saset santan kental kara isi 65 ml. Kalau buat tongseng, santannya jangan terlalu kebanyakan ya moms, karena ini bukan gulai. Sebaliknya kalau buat gulai membutuhkan santan yang agak banyak supaya gurihnya nendang. Selanjutnya, masukkan 2 sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok teh kayu manis, setengah sendok teh pala bubuk, 4 sendok makan gula pasir. Kalau tongseng itu rasanya cenderung manis ya moms, jadi gulanya harus agak banyak. Atau kalau gulanya lebih sedikit bisa dibanyakin di kecap manisnya. Pokoknya harus manis, khasnya orang Jawa Tengah. Kalau suka bisa tambahkan kapulaga ya moms, tapi ini opsional aja, kalau yang nggak suka bisa dilewati. Dan sekarang masukkan daging sapinya. Ini saya pakai 850 gram. Untuk kuah ini bisa juga ya pakai dagingnya 1 kg, atau kalau mau kuahnya lebih banyak lagi, dagingnya bisa dikurangi jadi 500 gram aja. Untuk rasa yang lebih segar, tambahkan 1 buah tomat merah, potong-potong kecil, atau bisa juga diganti dengan asam kandis atau asam jawa. Dan jangan lupa supaya tongsengnya wangi, tambahkan juga 10 helai daun jeruk. Jangan lupa selalu cek rasa ya moms. Oh ya moms, selain kaldu sapi, tambahkan juga 1 saset ladaku dan sedikit garam ya. Untuk takaran garamnya silakan sesuaikan dengan selera, tapi jangan sampai keasinan ya. Tahap yang terakhir, sekarang masukkan setengah buah kol yang dipotong-potong kotak. Kolnya ukuran kecil aja ya moms. Kalau untuk tongseng, kolnya jangan diiris-iris kecil, karena lebih nikmat kalau potongannya itu besar-besar kayak potongan kol dalam sup. Dan kolnya ini harus dimasukkan pada saat masakannya udah mau matang ya moms. Ini untuk menghindari tekstur kol yang terlalu lunak. Kalau terlalu lunak itu kayak masakan yang udah lama gitu, yang udah sering diangetin ya. Jadi masukin kolnya itu pas masakannya udah mau matang aja supaya kolnya tetap kelihatan lebih segar. Tongseng kita udah matang nih moms, kuahnya udah menyusut, dagingnya udah empuk. Tapi daging pada tongseng itu empuknya bukan empuk banget, tapi empuknya masih terasa tekstur kenyalnya. Jadi daging tongseng itu nggak lembek ya moms. Yuk sekarang kita sajikan aja. Supaya rasanya lebih maknyus, jangan lupa tambahkan bumbu taburan seperti bawang goreng dan bawang daun. Juga tambahkan pelengkap lainnya, bisa dengan acar timun atau timun iris. Silakan ya, kreasikan aja pelengkap yang paling cocok untuk tongseng. Tahap pertama, siapkan 1 ekor ayam muda, potong jadi 4 bagian besar, pisahkan ceker, sayap, dan kepala. Selanjutnya, ulek bumbu sampai halus ya. Ini ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, dan 4 butir kemiri. Lalu, masukkan juga 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh ketumbar. Menyusul, masukkan juga kaldu ayam bubuk. Untuk kaldu ayam bubuknya, jangan sekaligus dimasukin ya moms. Selanjutnya, panaskan minyak goreng dan tumiskan bumbu yang tadi udah dihaluskan hingga tercium bau harum. Selanjutnya, masukkan bumbu yang digeprek, ada serai, ada lengkuas, dan juga jahe. Sekarang masukkan 1 ekor ayam yang udah dipotong jadi 4 bagian besar, lalu tuangkan juga 500 ml air kelapa hingga ayamnya tenggelam. Berikutnya, masukkan irisan gula merah, ini dari 3 keping ya moms. Untuk membuat ayam kalasan ini memang cocok sekali ya kalau pakai gula aren kayak gini. Karena ayam kalasan didominasi rasa manis, jadi penggunaan gula aren sangatlah tepat. Rasa manisnya yang legit dan beraroma sangat kuat. Oke, selanjutnya masukkan daun salam, daun jeruk, kayu manis, dan cengkeh. Untuk takarannya bisa dilihat ya tulisan di bawah. Oh ya moms, berhubung 500 ml air kelapa ternyata cukup banyak, jadi saya ikut sertakan juga sisa ayamnya ya di sini. Ini ada sepasang sayap, sepasang ceker, leher, dan kepala. Tapi bagi yang nggak suka bagian-bagian ini boleh di skip. Nah, ini kuahnya udah menyusut, sekarang ayamnya kita angkat aja ya. Tiriskan sisa kuahnya supaya nanti pada waktu digoreng nggak benyek.
Oke deh Mam, sekarang kita goreng ayamnya ya. Jadi untuk gorengnya jangan terlalu lama, karena ini bumbunya pekat. Jadi kalau terlalu lama tampilannya bisa kelihatan gosong. Padahal sebenarnya gak gosong juga, cuma karena campuran gula arennya banyak, jadi pas digoreng itu warna gulanya cepat menghitam. Nah itu yang bikin jadi kelihatan gosong, padahal gak gosong sama sekali. Nah ini udah digoreng semua, sekarang kita tiriskan minyaknya. Sambil nunggu ayamnya ditiriskan, sekarang kita buat sambal kalasannya dulu ya Mams. Bahan-bahannya mudah ya Mams. Ini ada 10 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai keriting merah, 2 keping terasi, 1,5 keping gula merah, dan 1/4 sendok makan garam. Atau untuk garamnya silakan sesuaikan aja dengan selera ya Mams. Oh ya Mam, supaya sambalnya tambah wangi, ini ada irisan bawang merah yang mau digoreng dan nanti dicampurkan langsung pada sambalnya di atas wajan. Ini wangi banget pokoknya. Sambal kalasan selain punya ciri khas pedas manis juga kental sekali wangi jeruk limaunya. Jadi ini saya tambahkan air perasan jeruk limau ya Moms. Oke, sambalnya udah jadi nih Moms. Sekarang kita padukan ya dengan ayam goreng kalasannya. Wah, alhamdulillah ya Moms, masakan ayam kalasan khas Jogja kita udah kelar nih. Sekarang tinggal padu padan aja dengan sambal dan lalapannya. Oh ya, ini sisa kuah kentalnya jangan dibuang ya Moms, karena ini rasanya enak banget, jadi bisa dimakan buat cocol-cocolan atau dicampur dengan nasi hangat. Bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat sop konro yaitu iga sapi. Tulang iganya yang masih berbalut daging ya Moms. Oke, jadi Moms sediakan 1 kilogram tulang iga dan marinasi dengan kecap Inggris. Gunakan kecap Inggrisnya secukupnya aja ya. Satu hal yang unik pada sop konro adalah menambahkan biji buah picung yang disebut kluwak. Bentuknya kayak gini nih Moms. Ini cangkangnya keras ya, jadi cara bukanya harus digeprek dulu. Nah, digeprek bisa pakai ulekan aja ya, atau bisa juga pakai palu. Dan ini isi keluaknya kayak gini nih. Warnanya hitam pekat, makanya bumbu sop konro warnanya hitam. Dan ini udah direndam air panas ya Moms, jadi pasti buka keluaknya rendam dengan air panas dulu. Sekarang kita melangkah pada tahap pembuatan sup konro-nya. Jadi langkah pertama membuat sup konro yaitu memanaskan dulu 1,5 liter air. Panaskan hingga mendidih ya Moms, ini buat merebus dagingnya supaya gak keras. Jadi rebus dulu tanpa campuran bumbu apapun. Oke, tunggu ya sampai airnya benar-benar mendidih. Kalau airnya udah mendidih, sekarang kita masukkan satu persatu iga sapinya. Sekarang ditutup dulu ya dan tunggu sampai benar-benar matang dagingnya, terus harus sampai empuk ya. Selagi nunggu iga sapinya direbus, sekarang kita siapkan dulu bumbu keluaknya ya Moms. Di sini ada bawang merah, pakai 6 siung aja ya, lalu bawang putih cukup 3 siung aja, kunyit sedikit aja ya, paling cuma 1 ruas, 2 ruas jahe, 3 butir kemiri, dan karena saya suka pedas, jadi ini saya menambahkan 10 buah cabai rawit merah. Dan jangan lupa masukkan juga keluaknya sekaligus dengan airnya aja biar gak seret ngeblendnya, oke? Selanjutnya semua bumbu ini kita blend ya sampai halus. Kalau udah di blend bumbunya, sekarang panaskan sedikit minyak goreng ya Moms, dan tumiskan semua bumbunya sampai matang dan tercium bau harum. Tambahkan juga daun salam, serai, dan daun jeruk. Terus sekarang masukkan semua bumbu yang lainnya ya. Ini ada kayu manis, ada kapulaga, ketumbar, merica, cengkeh, pala, gula aren, dan kaldu sapi. Untuk takaran lengkapnya silahkan dicek di description box. Ini saya tutup dulu ya biar bumbunya matang. Oh ya Moms, ini bumbunya tadi dicampur dengan 1 centong air kaldu rebusan iga ya Moms. Tadi pas masukin kaldunya gak sempat kesut.
Jadi jangan lupa ya dimasukin 1 centong air kaldu rebusan iga. Itu pas dimasukinnya, pas bumbunya itu udah tercium bau harum. Nah, ini sekarang iganya sudah matang. Moms, kalau daging iganya direbus sampai benar-benar empuk, ini akan membuat susut airnya. Dan susutnya lumayan banyak loh. Jadi kalau yang pengen kuahnya lebih banyak, bisa menambahkan sekitar 200 ml air lagi ya, tapi ditambahnya pakai air panas. Dan ini konsekuensinya harus menambahkan lagi sedikit garam. Untuk tambahan garamnya silakan sesuaikan dengan selera aja ya Moms. Tapi kalau yang cukup dengan kuah sedikit, berarti nggak perlu menambahkan air dan juga nggak perlu menambahkan garam lagi. Oke, kita lanjut ya. Untuk sup konro yang saya buat ini Moms, ini versi yang ditambahkan air ya. Jadi total air yang saya pakai 1,7 liter. Jadi kuahnya nggak kering. Keluarga memang lebih suka yang berkuah lebih banyak. Oke, setelah matang daging iganya, sekarang kita masukkan bumbu keluaknya. Masukkan semuanya ya, dan aduk hingga semua bumbunya tercampur merata dengan kuah dan dagingnya. Oke, udah matang nih Moms. Alhamdulillah. Sekarang kita tuangkan pada mangkuk saji ya. Untuk menambah cita rasa yang lebih nikmat, saya tambahkan taburan bawang goreng ya Moms. Ini benar-benar wangi sopnya, wangi rempah yang sangat kuat, berbaur dengan wanginya bawang goreng. Maka jadilah sup konro yang lezzato. Dan ini saya menambahkan juga irisan bawang daun. Irisan bawang daun juga ini sangat berpengaruh loh ya pada cita rasa sup konro-nya. Wow, ini benar-benar menggugah selera. Panaskan sedikit minyak untuk menumis bumbu dan tumiskan semua bumbu halus hingga matang tercium bau harum. Untuk pengolahan praktis, semua bumbu di blender halus, kecuali daun salam, daun kunyit, daun jeruk, daun pandan, dan serai. Berikut takaran bumbunya. Jadi, pada olahan praktis ini, bumbunya di sini hampir semua bumbu halus, kecuali daun-daunan dan serai. Sebenarnya serai juga dihaluskan ya Moms, tapi karena saya lupa masukin jadi digeprek aja. Nah, semua bumbu halus ini ditumiskan dengan minyak goreng hingga benar-benar matang. Biar nggak langu, nanti kalau udah matang akan nampak warnanya berubah dan berbau harum semerbak rempah. Nah Moms, ini udah mulai matang ya, warnanya udah kuning campur kemerahan. Baunya pun udah sangat wangi rempah. Kalau udah kayak gini, kita masukkan juga bumbu-bumbu daun-daunannya seperti daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan daun pandan. Wait, daun pandannya nanti ya, dimasukinnya pas ayamnya udah dimasukin. Jadi bukan sekarang, bukan. Setelah bumbu matang, ayamnya langsung disatukan ya Moms. Untuk ayam ini dibutuhkan 1 kilogram dengan potongan kecil-kecil ya. Jadi nanti takaran bumbu sesuaikan aja dengan banyaknya ayam. Kalau ayamnya setengah kilo, berarti bumbunya kurangin aja setengah ya. Ya, seperti itulah cara ngitungnya, oke? Selanjutnya kasih 1 cup air putih. Ini lebih dari cukup ya untuk mematangkan dan membuat empuk ayamnya. Jadi nggak berkuah banyak, tapi juga nggak kering. Nah ini daun pandannya dimasukinnya sekarang ya Moms. Daun pandannya ini diiris-iris kecil ya, jadi nanti rasanya sangat bersatu dengan bumbu yang lain. Dan daun pandannya ini bisa dimakan. Kenapa ya pakai daun pandan? Yaps, inilah keunikan bumbu woku. Daun pandan ini menciptakan cita rasa tersendiri. Bau harumnya seperti meresap pada makanannya. Pokoknya nggak ada duanya deh Moms, bumbu woku ini. Lezat. Untuk proses terakhir, kita masukkan daun kemangi ya Moms. Kenapa dimasukkan terakhir? Supaya nggak over kematangannya. Jadi rasanya masih enak dan harumnya masih segar. Daun kemanginya ini cukup 1 ikat besar atau 3 ikatan kecil. Kalau beli di pasar, 2 jenis ikatan ini pasti tersedia. Atau kalau Moms mau daun kemanginya itu lebih kelihatan segar warnanya, itu bisa juga dimasukkannya lebih akhir lagi ya. Oke, kita lanjut lagi.
Ini dia serainya tadi ketinggalan ya moms. Harusnya serai ini juga ikut dihaluskan. Kalau dihaluskan serainya cukup setengah batang aja. Tapi kalau digeprek boleh 1 batang ya, potong jadi 2 biar gak kepanjangan. Supaya masakannya gak banyak sampahan bumbu, dengan kata lain gak ribet gitu ya moms. Jadi saya terbiasa mengangkat bumbu-bumbu yang besar yang gak perlu dimakan. Selain gak perlu dimakan, nanti bisa bikin penampilannya itu gak bagus aja kalau udah disajikan di atas piring makan. Kita angkat aja ya, karena memang bumbunya itu juga sudah cukup meresap ya, karena masakannya udah matang. Oke ya moms, karena ayam wokunya udah jadi, sekarang kita sajikan di piring saji. Alhamdulillah, ayam woku kita udah jadi nih moms. Sekarang kita siap-siap makan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode berikutnya, Melimai Cooking TV mau share resep dan tutorial membuat oseng-osengan daging sapi yang gurih dan bikin makan jadi boros nasi. Tunggu tanggal tayangnya ya. Stay tuned.